Bayangkanlah sebuah pagi di pegunungan Priangan, ketika embun masih bergantung di ujung daun. Angin berhembus lembut melewati rumpun bambu, dan terdengarlah suara yang begitu halus. Klung, klung. Itu bukan suara sembarangan. Itu adalah suara warisan. Suara dari batang bambu yang hidup, digetarkan oleh tangan manusia untuk menyampaikan doa kepada alam. Begitulah kisah ini dimulai. Kisah tentang angklung. Sebuah alat musik dari tanah Sunda yang lahir bukan sekadar untuk hiburan, tetapi untuk memanggil hujan, mengiringi panen, dan menyatukan jiwa-jiwa dalam harmoni. Dahulu kala, jauh sebelum kata Indonesia dikenal dunia, masyarakat Sunda telah hidup bersahabat dengan alam. Mereka percaya pada kekuatan alam, pada kesuburan tanah, dan pada Dewi Sri, sang dewi padi dan kehidupan. Saat musim kering datang, mereka tidak marah, mereka tidak memaksa. Mereka berdoa, tapi bukan dengan kata-kata. Mereka menciptakan suara dari bambu. Mereka potong bambu, susun, dan goyangkan. Dan dari situ, lahirlah suara. Klung, klung. Itulah awal dari angklung. Alat musik sakral yang digunakan dalam upacara tanam dan panen, sebagai wujud permohonan dan rasa syukur. Angklung dimainkan dalam kelompok, karena satu alat hanya punya satu nada. Artinya, satu lagu hanya bisa dimainkan jika semua orang bekerja sama, dan dari situlah lahir pelajaran besar. Musik adalah kebersamaan. Seperti hidup, tak ada nada yang indah bila berdiri sendiri. Di tiap desa, anak-anak belajar angklung sejak kecil. Bukan hanya untuk bermain, tapi untuk belajar nilai kebersamaan, kesabaran, menghargai peran kecil dalam sesuatu yang besar. Satu orang salah goyang, lagu jadi rusak. Tapi bila semua bekerja selaras, lahirlah melodi yang menyentuh hati. Begitulah angklung menjadi bagian dari kehidupan rakyat. Ia hadir di upacara panen, di perayaan kelahiran, di malam-malam ketika bulan bundar menggantung di langit. Saat suara bambu dilarang, tapi zaman berubah, datanglah masa kelam. Penjajahan. Belanda menguasai tanah Sunda, dan angklung dilarang dimainkan di sekolah-sekolah. Dianggap membangkitkan semangat rakyat, menggerakkan jiwa kolektif, dan itu berbahaya bagi penjajah. Namun rakyat Sunda tidak menyerah. Mereka mainkan angklung diam-diam, kadang di balik hutan, kadang di tengah ladang, karena mereka tahu suara bambu tak bisa dibungkam. Konon, dalam pertempuran gerilya, suara angklung digunakan untuk menipu musuh. Ketika dimainkan oleh banyak orang, musuh mengira mereka diserang pasukan besar, dan mereka mundur. Waktu berlalu. Lahir seorang guru musik dari Bandung, Daeng Sutikna. Ia melihat potensi angklung yang luar biasa. Ia berpikir, mengapa angklung hanya bisa memainkan lagu-lagu Sunda? Ia pun bereksperimen, mengubah angklung dari tangga nada pentatonik menjadi diatonik. Kini angklung bisa memainkan lagu Indonesia Raya, bahkan lagu Mozart dan Beethoven. Dari situ, angklung tak lagi hanya milik kampung. Ia masuk sekolah, panggung, dan istana. Dilanjutkan oleh Meng Ujo, muridnya yang luar biasa. Angklung dibawa ke dunia. Lewat saung angklung Ujo, anak-anak kecil dilatih memainkan musik dunia dengan semangat lokal. Pada tanggal 16 November tahun 2010, UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia. Kini angklung diajarkan di Jepang, Korea, Eropa, bahkan Afrika. Anak-anak dari berbagai bangsa memainkan angklung bersama, dan dari alat itu, mereka belajar bahwa indahnya dunia ada dalam perbedaan yang bersatu. Hari ini, angklung bukan sekadar alat musik. Ia adalah pengingat bahwa dalam suara sederhana tersimpan jiwa bangsa. Angklung lahir dari doa, bertahan dalam penjajahan, berkembang melalui pendidikan, dan kini hidup sebagai jembatan antar bangsa. Dan selama bambu masih tumbuh di bumi, selama ada anak yang mau belajar,
selama masih ada semangat untuk bersatu. Suara angklung akan terus hidup, membisikkan harapan, menggetarkan hati, mengajak dunia bernyanyi dalam harmoni, klung, klung. Suara bambu itu masih terdengar, dan ia tak akan pernah hilang.